Halo Pak Krik dan juga teman-teman. Perkenalkan, nama saya Caroline Amorita Eriwin dengan NIM 21L10018 hendak menjawab pertanyaan yang Bapak berikan dalam tugas agama yang ke-8 ini. Sebelum memulai, saya akan buka dengan doa yang akan saya pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan juga Penyayang, puji dan syukur kami haturkan kepadamu sebab melalui kasih perantaraanmu kami senantiasa Kau jaga dan Kau lindungi hingga pada saat hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran agama ini. Kiranya apa yang hendak kami sampaikan dapat berguna bagi siapapun yang menontonnya dan juga berkenan bagi kemuliaan nama-Mu. Demikianlah ya Tuhan, doa yang saya sampaikan, doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saya akan langsung mulai tentang bagaimana pendidikan agama itu mampu menyembuhkan anak didiknya. Setiap orang pasti memiliki pengalaman dalam hidupnya, baik itu pengalaman yang baik dan juga pengalaman yang buruk. Berbicara mengenai pengalaman yang buruk atau pengalaman yang cukup menyakitkan, tidak hanya melukai mental seseorang, namun juga perasaannya, fisik, atau bahkan membuat trauma. Dalam podcast yang diberikan Pak Greg, salah seorang itu memiliki latar belakang yang cukup dibilang kurang mengenakan, yang juga membuat dirinya tuh cukup trauma dalam hal keluarga. Kemudian ia merasa sedih bertahun-tahun. Akhirnya ia memiliki kenalan SMP-nya, dia diajak untuk masuk ke STPK. Kemudian 1 tahun ia dibimbing dan akhirnya dia dapat berdamai dengan sendiri dan juga dapat menerima orang lain. Kemudian berbicara mengenai pendidikan agama yang menyembuhkan. Terkadang tenaga pendidik itu mendidik anak-anaknya tuh dengan berbagai cara. Ada yang salah satunya tuh memberikan banyak tugas agar para muridnya tuh dapat berpikir secara kritis dan juga mengasah akademiknya. Namun tidak ada rekonsiliasi. Jalan yang dilakukan yaitu hanya dengan berpasrah dan juga yakin bahwa Tuhan itu memberi jalan. Namun terkadang juga ada tenaga pendidikan yang mengemas materi atau pembawaannya itu tuh dalam bentuk ketegasan dan juga penuh disiplin, sehingga tak jarang ada tenaga pendidik yang mengungkapkan itu dengan kata-kata yang tinggi, nada tinggi atau marah-marah. Namun tujuannya tuh sebenarnya agar anak didiknya tuh dapat mengerti, dan itu merupakan proses dalam pembentukan diri seseorang. Dengan demikian nanti anaknya diharapkan bisa kuat untuk menghadapi dunia yang sesungguhnya, dan itu tuh dididik dari sejak kecil, yaitu dengan ketegasan dan juga disiplinan tadi. Namun ketegasan para tenaga pendidik yang hingga berkata dengan nada tinggi itu dapat menimbulkan efek negatif pada anak, seperti diantara lain sulit mengendalikan emosi, penurunan fungsi otak, atau bahkan dapat menimbulkan sulit membangun hubungan dengan orang lain. Jangan karena tenaga pendidik itu terlalu keras, itu dapat membuat masa depan anak itu menjadi rusak, atau misalnya anak dapat takut, tidak percaya akan dirinya sendiri dan juga takut akan masa depan. Menurut saya, ketegasan tenaga pendidik itu dalam dunia pendidikan harus ada. Ketegasan ini harus ada agar anak-anak itu menjadi disiplin dan juga tidak meremehkan. Namun tidak harus dengan cara seperti marah-marah. Jika salah tuh kan sebenarnya bisa dapat dinasihati dengan baik, diberi contoh yang benar, dan guru itu atau tenaga pendidik dapat sekali menjadi teman bagi kondisi anak-anaknya. Jadi melihat situasi dan juga kondisi anak-anak satu persatu, keadaannya bagaimana. Apa yang telah saya sampaikan sebelumnya diperkuat dengan ayat dari Alkitab, yaitu dari Kolose bab 1 ayat 28 yang berkata bahwa Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan juga tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Hal ini berarti seorang tenaga pendidik dalam hal ini, yaitu guru, itu harus dapat menjadi seorang yang dapat menuntun anak-anaknya, sehingga anak-anaknya tuh memiliki semacam role model sebagai seseorang untuk bangun menjadi pribadi manusia. Nah, tujuan dari guru untuk memimpin itu, yaitu untuk itu tadi, untuk mengajari anak-anak menuju kesempurnaan seperti dalam Kristus. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jadi menurut saya,
Guru itu harus menjadi sosok yang sungguh sempurna di hadapan anak-anaknya dengan berlaku baik, sopan, dan juga tidak dengan perkataan yang buruk dan juga nada tinggi. Itu sepertinya tidak perlu. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akan tutup kembali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus telah menjaga dan melindungi kami senantiasa. Terima kasih pula Engkau berkenan untuk menjagai kami dalam pelajaran agama ini. Kiranya apa yang kami sampaikan dapat berguna bagi kami nantinya. Terima kasih ya Tuhan, kami senantiasa memohon berkat perlindungan-Mu untuk kelanjutan aktivitas kami setelah ini. Doa yang kurang sempurna ini kami sertakan dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.